Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan. Maksudnya adalah hanya Allah yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Adapun makna ibadah sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'malil batinati wal zahirah. Ibadah berarti suatu kata yang mencakup segala perkataan dan perbuatan, baik lahir maupun batin, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoa, salat, puasa, haji, berkurban, membaca Al-Quran, ikhlas, sabar, takut kepada Allah, dan lain sebagainya yang merupakan amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah adalah ibadah yang harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat syirik, inilah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah tentunya mengandung tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Pada saat kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini dan mengaturnya, kita akan meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang berhak disembah, bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pemberi rizki, dan hanya kepada Allah sajalah kita beribadah dan meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku, dan matiku hanya semata-mata untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid uluhiyah merupakan intisari dari dakwah para nabi dan rasul. Mereka berdakwah mengajak agar manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 23, Nabi Nuh alaihi salam berkata, Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dalam surat Al-A'raf ayat 73, Nabi Saleh juga mengatakan, Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dalam surat Al-A'raf ayat 65, Nabi Hud alaihissalam juga mengatakan yang sama, Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Semua nabi dan rasul mengajak manusia agar menyembah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan jin dan manusia agar beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maka sebagai manusia yang seringkali berbuat dosa, hendaknya kita berupaya maksimal untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam,
jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula.